sudah saya yaitu profil belajar siswa, di mana minat belajar, profil belajar beda-beda. Maka di sini bagaimana Bapak Ibu bisa menyediakan media pembelajaran sesuai kebutuhan. Ya, ada yang kecenderungannya auditori, ada yang kecenderungannya visual, ada yang kecenderungan kinestetik dan seterusnya. Nah, itu diberikan media pembelajaran misal yang sesuai kebutuhan masing-masing. Strategi pembelajaran juga variatif. Nah, itu nanti arahkan cari opsi yang mengarah ke indikator tersebut. Kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta. Jadi jangan memperlakukan anak dengan cara yang sama. Jangan memberikan media pembelajaran yang sama untuk semua anak. Kuncinya seperti itulah. Tidak ada strategi yang tepat yang untuk semua anak. Jadi memang setiap anak punya kebutuhan sendiri-sendiri. Oke, arahkan opsi jawabannya seperti itu yang dipilih. Jika nanti ada banyak alternatif yang bagus-bagus, arahkan ke pilih opsi yang mengarah ke kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Terus mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Contohnya, ketika di kelas itu ada kecenderungan anak yang selalu pasif, pendiam, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam konteks kurikulum merdeka itu adalah diagnosa ya, assessment diagnostik ya. Jadi ini diarahkan pada kemampuan guru untuk memahami kemampuan anak. Ya, bisa dalam bentuk observasi, bisa dalam bentuk tes, ataupun bisa juga ketika ingin mendalami ya home visit gitu ya. Arahkan ke sana. Soal nomor 19. Yang lain tidak usah dipilih. Karena ini mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan. Jadi bagi siswa yang tidak mengalami kesulitan belajar atau kelainan belajar, mungkin tidak relevan untuk ini. 20 terakhir. Untuk nasionalisme. Untuk soal nomor 20, indikatornya diarahkan cari opsi jawaban yang mengarah pada indikator mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Kalau yang tadi mungkin tanggung jawab institusi. Kalau yang di bawah ini tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi itu bagaimana? Contohnya yaitu keteladanan. Keteladanan ya bisa diarahkan kepada, karena ini mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan. Ya bantuan itu kan beraneka ragam. Bisa jadi ada anak yang kesulitan memiliki buku. Bapak Ibu tahu misal, wah itu memang dari keluarga tidak mampu. Kemudian Bapak Ibu secara pribadi, kemudian atau dari Bapak Ibu sendiri membantu. Itu bukan lewat sekolah ya, tapi secara pribadi Bapak Ibu membantu. Ya. Nah ini yang ini kalau yang nomor 20 lebih kepada tanggung jawab pribadi Bapak Ibu, bukan institusi sekolah, tapi pribadi. Kemudian Bapak Ibu merasa karena kemanusiaan, kemudian Bapak Ibu mengeluarkan dari dana Bapak Ibu sendiri. Nah, atau dari tenaga pikiran yang dari Bapak Ibu sendiri. Jadi itu untuk soal nomor 20. Baik, sebelum kita lanjut ke soal materi profesional untuk akidah akhlak 21 dan seterusnya, silakan jika ada yang mau bertanya untuk soal nomor 1 sampai 20. Dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andi. Silakan Bapak Ibu yang ini Pak Ali sudah angkat raise hand ini. Oh ya, Ali Rajiman. Silakan. Assalamualaikum Pak, ingin bertanya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kurniawan Pak, dari LP3 yang Enaraniri Pak. Ini Pak. Pak Ufaminan, ini siapa dulu Pak Ufaminan? Pak Ali Rajiman dulu, silakan Pak Ali Rajiman. Ya, terima kasih ya, Pak. Silakan. Yang saya tanyakan Pak, ini kan nanti di soal itu nggak muncul indikator ini. Jadi indikator-indikator yang
ini kan nggak muncul. Nah itu nanti kita mengarahkan soal ini mintanya indikator mana itu kan kita nggak tahu Pak. Menurut info juga soalnya itu diacak kalau benar infonya. Penjelasannya seperti apa Pak kira-kira? Baik, saya jawab dulu ya untuk Ya, Pak terima Ali. kasih Nanti Pak. yang lain biar menunggu. Jadi untuk Pak Ali, saya informasikan indikator nomor 18 itu untuk soal nomor 18. Oh, Acaknya itu maksudnya begini Pak. Satu indikator itu dibuat lebih dari satu soal. oh iya. Satu indikator itu ada 10 soal Pak. Nah yang diacak itu 10 itu tadi Pak. Ya. Jadi Nah, bukan itu. kemudian indikator nomor 18 untuk soal nomor 20. Tidak begitu. Oh iya iya iya. Jadi setiap indikator itu dikembangkan menjadi lebih dari satu soal. Iya. Nah, ada 10 soal, Bang. Soal itu banyak. Nah, nanti dari 10 itu diacak, maksudnya Iya begitu. iya iya iya. Nah, akhirnya kalau Bapak Ibu memang tidak ada di soal namanya kisi-kisi, indikator itu tidak akan pernah muncul, maka saya katakan di awal, hafalkan untuk ini. Iya iya iya. Kalau Bapak Ibu hafal, maka Bapak Ibu sudah sangat terbantu untuk bisa menjawab itu. Untuk soal nomor 1 sampai 20. Karena ini bisa dilogika jawabannya. Dan jawaban yang dimuncul, opsi jawaban itu 5 itu, saya katakan kalau dinalar benar semua. Tapi kan kita harus cari yang paling benar. Nah, cara membantu paling mudah dengan mengingat-ingat apa bunyi indikatornya. Begitu. Iya. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Itu Pak Ali. Ya, sama-sama. Ya, tadi ada Mubrok, tadi angkat resen, jadi enggak ya? Pak Heri dulu Pak, mungkin Pak Heri tadi dari Heri, Arani. silakan. Ya, silakan Heri. Itu Bapak, ini Pak Heri Kurniawan Pak dari LPTK yang Araniri. Ingin menanyakan Pak, kira-kira Pak berapa Pak nilai harus benar ya kita mengisi soal ujian? Nah, soalnya kan 150. Berapa Pak kira-kira jawaban yang harus benar dari kami untuk mencapai MC Pak? Baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi untuk UP, ujian pengetahuan ya, PPG ini itu berbeda dengan sekolah dan madrasah Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah dan madrasah itu ditentukan dulu KKM-nya. Kalau UP itu tidak begitu. UP itu nanti pakai standar setting. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengerjakan seluruh soalnya, maka kemudian tim penentu kelulusan itu baru rapat untuk menentukan standar setting. Kemudian baru nanti ditetapkan standar kelulusan itu skor sekian-sekian begitu. Nah itu yang sampai sekarang ya tidak tahu, tergantung nanti standar settingnya karena tiap tahun itu berubah-ubah Pak. Tergantung kisi-kisinya. Nah standar setting itu tidak akan dilakukan sebelum soal itu diujikan. Itu bedanya untuk kelulusan karena ini bicara tentang ini ibaratnya proses seleksi gitu loh Bapak Ibu. Beda dengan ujian untuk mengukur keberhasilan belajar. Ini adalah salah satu cara untuk menseleksi calon guru profesional kita. Nah, maka lebih caranya berbeda dengan kalau kita belajar. Nah, maka diistilahkan dengan menggunakan standar setting. Standar setting akan dilakukan setelah asesi itu mengerjakan, kemudian tim dari PANAS, Panitia Nasional akan berkumpul mengumpulkan para perwakilan dosen dari RKL yang ditunjuk yang memiliki kemampuan itu untuk melakukan merumuskan standar setting. Dari standar setting akan muncul batas minimal kelulusan untuk mapel ini, tiap mapel saja beda-beda Pak. Tiap mapel saja beda-beda. Tiap mata pelajaran beda. Belum lagi nanti bicara apakah dengan MI, ya beda lagi. Begitu jawaban dari saya Pak Heri. Oke. Baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Baik, selanjutnya Pak Zaki Mubarok, silakan. Present. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zaki. Ya, punten, mohon maaf, izin bertanya Pak Dokter. Boleh, silakan. Ini kalau kita ngelihat dari penjelasan itu kebanyakan kalau soal terkait sikap itu mayoritas itu tentang cerita. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, alangkah tepatnya kita membaca awal, tengah, apa akhir atau seperti apa Oh ya, bagus ini supaya kena pertanyaan. poin-poin pentingnya gitu, Pak. Ya, pertanyaan bagus. Ya, terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Pak Zaki. Ya. Ini pertanyaan saya bagus. Dan ini kemarin juga sudah pernah saya sampaikan dan tiap udah kisi-kisi juga saya sampaikan. Memang di awal tadi belum saya sampaikan. Jadi informasi untuk semuanya. Semua peserta PPG kali ini. Untuk menjawab soal, karena semua soal rata-rata soal yang panjang, apalagi soal cerita, maka hal pertama yang harus dibaca adalah pertanyaannya dulu. Sepanjang apapun jangan dibaca teksnya, baca dulu pertanyaannya. Apa yang dimaui dari pertanyaan itu. Baru kemudian dibaca teksnya. Lalu baru terakhir yaitu lihat opsi jawabannya. Itu saja sebetulnya nanti bisa dilihat. Dari pertanyaan itu opsi jawaban mana yang kira-kira ngawur gitu udah kelihatan itu. Nah jadi yang pertama lihat dulu pertanyaannya baru dilanjut dengan teksnya. Setelah itu baru dilihat opsi jawabannya. Itu untuk soal nomor 1 sampai nomor 70. Karena mayoritas soal. Jadi jangan dibaca dulu. Jadi dapat screen soal nomor berikutnya baca teksnya. Kelamaan itu. Terlalu lama. Baca pertanyaannya dulu, baru cari bagian yang dibutuhkan dari pertanyaan itu, lalu lihat di opsi jawaban. Jadi nanti sambil mengingat yang indikatornya apa begitu. Oke, itu tipsnya yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zaki sudah mengingatkan. Siap. Baik, lanjut ya. Lanjut saja Bang ya. Sudah cukup. Oke, lanjut. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut untuk soal nomor 21 dan seterusnya yang masih ada 50 ini. Jadi untuk soal nomor 21 itu silakan Bapak Ibu untuk buka modul. Oke. Modul akidah Islam. Sebentar ini saya tadi keluar jadi mohon maaf saya harus masuk lagi ini. Modul apa tadi Pak? Akidah Islam? Modul 1. Ya. Ya, modul 1 Bapak Ibu. Iya, modul 1. Modul Ya. 6 Pak. Islam modul 1 yang saya. Ya. Ya beda lah nomor modulnya. Judulnya aja Pak, akhlak Islam apa akidah Islam? Ya, bentar. Masing-masing beda-beda, yang penting akidah Islam, titik. Oke, sip, akidah Islam. Nah, itu mantap. Bentar ya Bapak Ibu karena saya harus buka dulu. Tadi keluar ternyata yang. Ya Pak. Ada perbedaan akidah lagi dengan akidah Islam itu, Pak. Ada perbedaan. Nanti Pak, tunggu dulu. Ya, tunggu saya jelaskan setelah ini. Modul. Mohon maaf ya Bapak Ibu sehingga karena saya juga posisi di rumah mati lampu ya sehingga nggak nyaman. Ini jadi nunak-nunuk kalau orang Jawa mengatakan begitu.
Oke, silakan dibuka untuk modul akidah Islam ya. Ya, akidah Islam. Modul akidah Islam. Oke, modul akidah Islam. Kemudian untuk baik, jadi untuk soal yang pertama, di indikatornya bunyinya itu adalah seperti yang Bapak Ibu lihat, disajikan narasi konseptual dari para ulama kalam terkait dengan iman kepada Allah. Mahasiswa dapat merumuskan konsep iman kepada Allah. Nah, di sini kata kuncinya nanti ada narasi dulu tentang iman kepada Allah yang diungkapkan oleh para ulama. Ini levelnya hanya C2 ya. C2 itu bisa menjelaskan, ya, mencontohkan, merangkum begitu. Nah, Bapak Ibu, silahkan itu bisa dilihat di KB 1. bentar, untuk iman. Bentar Ibu. PKB 1 itu Pak. Iman kepada Di halaman 6. Oke, halaman langsung ke Bapak Ibu, itu langsung ke halaman 6. Nah, nanti di situ ada beberapa pandangan para ulama. Nah, itu nanti akan muncul. Nah, dari situlah rujukan kita untuk menyimpulkan tentang iman kepada Allah itu. Jadi, tidak akan jauh dari apa yang ada di bagian halaman nomor 6. Ya. Halaman 6, 7 ya, 6 sampai 7 itu. Silahkan Bapak Ibu catat baik-baik itu dan tidak akan keluar dari sana konsep iman kepada Allah. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, nomor 20. Disajikan beberapa ayat Al-Quran dan atau hadis tentang iman kepada Allah. Mahasiswa mampu memetakan isi kandungan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Jadi untuk soal nomor 22, mau tidak mau Bapak Ibu harus hafal ayat Al-Quran dan hadis yang tertera di halaman ini tadi Bapak Ibu. Ya, halaman 6 sampai 7 tadi. Ya, halaman 6, 7, kemudian di bawahnya itu ada ayat Al-Quran. Itu mohon itu dihafal. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Karena tidak akan lepas dari itu. Jadi dari mulai Bapak Ibu bisa lihat di halaman 6, kemudian di halaman 7 itu di situ ada beberapa ayat Al-Qur'an sampai 8, 9. Itu masuk di situ. Oke. Ayat-ayat jika ini kan sebenarnya ayatnya yang sudah umum. Kalaupun Bapak Ibu sudah hafal, cuma baca sekilas, oh saya sudah paham. Karena nanti akan keluar ayatnya atau hadisnya. Ya, bisa jadi ada penjelasannya, lalu kemudian di situ ayatnya di opsi jawabannya. Bisa dibalik. Ya. Tapi ayat dan hadis pasti akan keluar untuk soal nomor tentang iman kepada itu nomor 22. Kemudian nomor 23, kita masuk di KB2. Soal nomor 23 itu nanti disajikan konsep yang dikemukakan oleh para ulama kalam tentang iman kepada malaikat. Lalu mahasiswa dapat menelah konsep iman kepada malaikat. Nah, kalau C4 berarti nanti membedakan. Sama dengan soal nomor 22 tadi yang saya katakan. Di situ nanti Bapak Ibu diminta membedakan soal opsi jawabannya paling benar. Maka dikatakan di C4 itu membedakan. Karena hanya diminta mencari yang ayat yang paling tepat, yang paling relevan. Sama dengan yang di sini. Diminta menyebutkan konsep yang paling tentang iman. Maka nanti
Untuk soal nomor 23 ini silakan baca di KB 2, lalu bisa dipelajari dari halaman nomor 20 ya. 20 kemudian itu kan sudah dibahas tentang apa itu malaikat, kemudian sampai di 22 itu secara spesifik pengertian iman kepada malaikat ya, sampai dengan paragraf pertama halaman 23 ya. Jadi dari mulai halaman 20 sampai 23 silakan dibaca. Kalau sudah paham oke. Cuma diulang kembali supaya di-refresh. Untuk soal nomor 24 ini sama mirip dengan soal nomor 22. Disajikan beberapa ayat Al-Qur'an dan atau hadis tentang iman kepada malaikat. Mahasiswa mampu memetakan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Jadi nanti ada ayat atau hadis. Nanti kemudian Bapak Ibu opsi jawabannya itu yang menunjukkan ada kandungan tentang dalil iman kepada malaikat itu yang mana. Nah, itu butuh hafalan ini. Nah, silakan di situ ada mulai di halaman 21 sampai 21 sampai 22 itu mohon ayat-ayat yang ada tertutup di situ dihafal. Kalaupun ada ayat yang lain silakan, tapi tidak akan lepas dari yang saya sebutkan tadi. Kalaupun sama dengan yang ada di dalil iman kepada malaikat di halaman 23 sampai 24. Itu juga sampai di Al-Baqarah 9798 itu. Oke, sampai 23. Jadi ayat-ayat itu mohon kalau sudah hafal alhamdulillah, kalau belum hafal tolong dihafal. Akan muncul itu. Ya, akan muncul. Boleh jadi tanpa tafsirnya, tanpa terjemahnya, langsung opsi jawabannya menunjuk kepada ayat apa, tentang apa. Itu ya. Atau mungkin justru dari ada studi kasus, tapi kalau ini jelas. Soal ini nanti akan disajikan beberapa ayat. Nah, nanti dari ayat-ayat itu yang mana yang mengandung dalil iman kepada malaikat. Nah, nanti A dan B atau 1, 2, 3, kemudian 1 dan 4, 1 dan 4, kemudian 2 dan 3, atau dan seterusnya. Atau semuanya benar. Gitu ya. Hati-hati ini. Itu soal nomor 24. Sampai halaman 24 ya KB2 tadi. Ini modul akidah Islam. Soal nomor 24. Kita masuk di KB berikutnya. Yaitu untuk indikator untuk soal nomor 25. Disajikan dalil pembuktian tentang hari akhir. Kata kuncinya disajikan dalil pembuktian tentang hari akhir. Mahasiswa mampu merumuskan konsep iman kepada hari akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk poin ini nanti silakan dibuka di KB3. Di situ nanti Bapak Ibu akan menemukan hari akhir itu KB4 ya. KB2 Pak. Maaf. Oh iya kelewatan. KB2 Pak. KB2 halaman Betul. Halaman 26. Makasih Bu. Halaman 4. Langsung Bapak Ibu ke hari akhir ya, iman kepada hari akhir. Di mana di situ Bapak Ibu kalau sudah hafal oke. Ya, sudah hafal, sudah paham itu oke. 5, 26 ya. Silakan kalau sudah hafal berarti nanti Bapak Ibu, karena kalau dalil itu butuh hafalan Bu, mau tidak mau. Di situ ada beberapa dalil, tolong termasuk at-takwir ini ya. Tolong ini dihafalkan. Kalau sudah hafal ya tinggal diulang lagi, dikasih catatan saja. Ini kemungkinan ya akan keluar, tidak akan keluar dari itu. Oke. Jadi sampai di halaman berapa? Ya, setidaknya sampai di halaman Bapak Ibu nanti akan sampai halaman 29 itu. Kalaupun di belakangnya itu juga ada dalil-dalil yang umum yang sering kita dengar tentang hari akhir. Ya. Sampai kepada nanti Bapak Ibu bisa dilihat di
halaman 34 ya. Ini sebenarnya bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang selama ini sudah mengampu mata pelajaran PAI sudah umum ayat-ayat ini, sehingga semoga ini bisa dikuasai dan insya Allah bisa melalui untuk soal nomor 25. Ini dalil ya lagi-lagi Bapak Ibu. Kemudian nomor 26, disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kalau soal nomor 26 itu tidak akan ada di buku. Jadi untuk soal nomor 26 ini tidak ada di buku, tapi dia disajikan dari kasus. Kasus ini bisa kasus-kasus terbaru saat ini. Kemudian mahasiswa dapat menelaah hikmah iman kepada hari akhir. Kalau mau belajar hikmah iman kepada hari akhir, silakan langsung buka di halaman 34. Di halaman 34 iman kepada hari akhir. Jadi kalau bicara hikmah iman kepada hari akhir, ya opsi jawabannya yang kemungkinan benar ya hanya C ini. Tapi dikontekstualisasikan dengan kasus yang dimunculkan di konteks ini disesuaikan gitu Bu. Maka ini levelnya C6. Nah Bapak Ibu harus merumuskan satu pernyataan yang disesuaikan dengan kasus yang ditanyakan. Karena di sini ada proses merumuskan, maka itu C6. Ya, bukan hanya Bapak Ibu menghafal dari halaman 34 A, B, C yang cinta dalam melakukan ketaatan dan bukan hanya itu, tidak akan bisa menjawab. Tapi Bapak Ibu sudah harus hafal tiga-tiganya ini. Setelah paham tiga-tiganya ini, kemudian bisa mengkontekskan, bisa menyesuaikan, menyinkronkan dengan kasusnya. Sehingga nanti ketika jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang mengandung salah satu poin dari A, B, C, D. Esensi dari hikmah iman kepada hari akhir yang ada di nomor 34, halaman 34. Cinta, takut sebagai hiburan. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan yang ada di kasusnya. Itu 26. 27. Untuk soal nomor 27 disajikan konsep. Nah, ini udah masuk di KB berikutnya. Konsep para ulama ya dikemukakan oleh para ulama kalam tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ada konsep namanya ada soal cerita lagi. Lalu baru mahasiswa dapat merumuskan konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, nanti di sini ada opsi-opsi jawaban. Nanti Bapak Ibu diminta menunjukkan yang paling benar konsep iman kepada kitab-kitab Allah yang paling benar. Silakan Bapak Ibu bisa buka di KB berikutnya iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, itu untuk soal nomor 27. Halaman 41 ya. Sampai halaman 45 ya. Nah, kita bicara konsep iman 41 iman kepada kitab Allah, ada A pengertian, kemudian B hukum iman kepada kitab-kitab. Oke. Itu mohon dipahami. Terus yang berikutnya yaitu soal nomor 28 itu nanti ada studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Mahasiswa dapat menelaah hikmah iman kepada kitab Allah. Nah, apa hikmah iman kepada kitab Allah? Nanti silakan Bapak Ibu bisa dibaca dari mulai hikmah diturunkannya Alkitab. Itu halaman 45. Lalu juga implikasi iman kepada kitab Allah dalam kehidupan manusia. Ya, itu juga ada di halaman 45. Nah, tentu ini karena di dalam kisi-kisinya disajikan studi kasus, ya tentu tidak plek sama dengan yang ada di dalam modul, tapi opsi jawaban yang paling benar ya sesuai yang ada di modul itu, tapi dimodifikasi, disesuaikan dengan kasusnya. Itu nanti soal 28.
Oke, kita masuk di soal berikutnya, yaitu iman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah ini nanti soal nomor 29 itu disajikan beberapa ayat Al-Quran dan atau hadis. Jadi tidak melulu ayat Al-Quran, namun juga bisa hadis. Tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Lalu masih mampu memetakan dalil iman kepada Rasulullah. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mencari dalil yang akan diambil di dalam soal tidak akan keluar dari di halaman 47 ya. 47 itu iman kepada Rasulullah. Kemudian ada di pengertian iman ya, sampai di bagian 49 ya. Itu masih ada ayat-ayat. Silahkan itu diperhatikan, dicermati. Jika sudah hafal, maka itu kemudian yang akan keluar. Kemudian yang berikutnya, karena itu bicara dalil ya. Kita masuk di nomor 30. Disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah. Mahasiswa dapat menelah hikmah iman kepada Rasul Allah. Nah, di sini untuk soal yang ini, soal nomor 30 ini, nanti silahkan kunci jawabannya itu cukup sebenarnya yang perlu dipahami di hikmah iman kepada Rasul ya, yang ada di halaman 51. Hikmah itu ada 3. Ya opsi jawabannya benar ya, nanti kemungkinan hanya salah satu dari 3 ini yang akan muncul, tapi disesuaikan dengan kasusnya. Ini contoh, menumbuhkan rasa cinta dan memuliakan para rasul. Itu kan jawaban normatifnya. Tapi jawaban aslinya besok, itu menumbuhkan rasa cinta dan memuliakan rasul dalam konteks apa? Yaitu lihat studi kasusnya. Gitu. 3 itu harus dipegangi dan harus dipahami. Oke, sampai di situ kita akan berpindah ke KB berikutnya. Saya akan tutup dulu. Yaitu KB 4. Ini masih modul akidah Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi untuk KB ini ya, kita akan masuk nomor 31 itu opsi jawab diharapkan itu yang benar adalah indikatornya disajikan, ini soalnya nanti disajikan konsep yang dikemukakan para ulama kalam tentang iman kepada qadha dan qadar Allah. Jadi ini nanti di mana itu Pak kita kira kita bisa mendapatkan? Ya silakan dibaca di KB 4 halaman 54 ya. Ini cukup panjang ya, halaman 54 sampai 56. Kalaupun masih bingung dengan apa itu qadha dan qadar, apa itu perbedaannya, karena ini bicara perbedaan itu juga termasuk konsep ya. Maka itu ada di halaman 56. Lalu kemudian mahasiswa dapat konsep kepada qadha dan qadar. Nah, itu bicara tentang pengertian. Nah, itu berarti di halaman 54 sampai halaman 56. Itu yang nanti spesifik menyebutkan tentang konsep iman kepada qadha dan qadar Allah. Kelima, ini berarti mengevaluasi. Ini bentuk soalnya memeriksa. Ya. Mana konsep iman yang paling relevan, paling tepat menurut para ulama. Maka tolong itu nanti dipahami. Nomor 32. Untuk soal nomor 32 disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar Allah. Mahasiswa dapat menelah hikmah iman kepada qadha dan qadar Allah. Nah, teman-teman, nanti Bapak Ibu itu silahkan bisa dibuka hikmah ya. Hikmah iman kepada qadha dan qadar Allah
Nanti Bapak Ibu bisa dibuka ya, di bagian belakang ya. Halaman 69. Hikmah iman kepada qadha dan qadar itu di halaman 69. Jadi jawaban untuk soal nomor 32 itu ada di halaman 69. Soal itu di situ sebutkan ada 1 sampai 5 ini. Kemungkinan nanti yang keluar hanya salah satu saja. Maka di sini kenapa C6 ya? Karena apa? Karena dari yang 5 itu, 5 hikmah iman kepada qadha dan qadar itu nanti harus dikonteks, rumusannya harus diubah sesuaikan dengan kasus yang dimunculkan. Tapi tidak akan keluar dari ini. Oke, itu 32. Kemudian 33. Disajikan contoh perbuatan manusia. Ini lagi soal cerita. Disajikan contoh perbuatan manusia terkait qadha dan qadar. Manusia, mahasiswa dapat memetakan perbuatan manusia terkait dengan qadha dan qadar Allah. Perbuatan manusia yang kaitannya dengan qadha dan qadar Allah itu nanti bisa dibaca mulai halaman ini mana ini tadi? 54. Mulai halaman 59. Jadi itu yang mulai nanti jawabannya mulai dari 59. Yaitu yang terkait dengan qadha dan qadar Allah. Bebaskah manusia atau itu hukum sebab akibat. Lalu adakah manusia bebas dan kuasa? Nah, itu tolong dipahami. Itu untuk soal nomor 33. Jadi nanti ada disajikan contoh perbuatan manusia terkait qadha dan qadar. Siswa dapat memetakan perbuatan manusia terkait dengan qadha dan qadar. Nah, itu ada penjelasannya di situ. Nanti tolong dipahami tentang sebab akibat. Ada paham Qadariyah mengatakan bahwa manusia itu ya bebas. Karena manusia itu disebutkan dalam Quran surah itu ayat 11. Nah, misal begitu. Innallaha la yukhayyiru ma dan seterusnya. Misal kalau Jabari enggak manusia itu. Nah, itu makanya kan tolong itu dipahami betul, dibaca itu. Nanti ada contohnya dulu baru kemudian memetakan. C3 itu implementasi penerapan. Nah, nanti tergantung mana yang Jabariyah, mau ditanya Jabariyah atau Qadariyah atau contoh yang lain ya. Buatan yang lain. Itu cukup, itu tolong dipahami mulai halaman 59. Saya baca itu loh, halaman 59 akhir halaman 67. 5967 kata kuncinya saja nanti dicatat itu. Oke. Cukup. Kemudian kita masuk di soal nomor 34. Nah, untuk nomor 34 kita berpindah ya, bukan di ini lagi. Jadi Bapak Ibu di indikator soal nomor 34 disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku yang positif dan negatif. Nah, lalu masa dapat menentukan pembagian akhlak. Yuk kita tutup dulu. Kita masuk di modul berikutnya sebelumnya. Yaitu akhlak Islami. Silakan Bapak Ibu juga bisa buka modul. Akhlak Islam ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk soal nomor 34 ini nanti kan ada soal cerita. Nah, ya, disajikan di kasus atau data atau informasi tentang perilaku positif dan negatif. Nah, Bapak Ibu ini jawabannya di mana? Masa dapat menentukan pembagian akhlak? Jawabannya nanti ada di halaman 9. Ya, 9 itu ada pembagian akhlak. 9 ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ya, 9 ya, terus sampai contohnya
sampai halaman 12, 9 sampai 12. Dengan beragam jenis pembagiannya itu ya, tingkatan itu tolong itu kalau belum paham dibaca lagi, kalau udah paham ya syukur alhamdulillah. Kata kuncinya ada studi kasus berarti soal cerita, masa dapat menentukan pembagian akhlak. Ini termasuk akhlak mahmudah atau matmumah, lalu di dalam mahmudah sendiri ada tingkatan. Ini tingkatan yang mana? Maka Bapak Ibu harus baca itu halaman 9 sampai 10. Ya sampai 11. 9 sampai 12. 9 sampai 12. Lanjut nomor 35. Nomor 35. Disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang beberapa perilaku yang terpuji. Ya ini hanya terpuji saja. Masa dapat menyimpulkan ragam akhlak terpuji yang terkait diri sendiri. Nah ini akhlak terpuji terkait diri sendiri. Nah akhlak terpuji terkait diri sendiri tadi kan KB1. Nah kita mulai masuk di KB2. Nah dengan sendiri itu nanti ketemu dengan halaman 15. Hidup bersih, menjaga kelestarian hutan. Ya itu KB2 Pak. Ya, KB2. Kasih sayang. Itu nanti sudah KB2. Disiplin. Dan seterusnya. Sampai Halaman berapa, Pak? Dari halaman awal, Pak. Halaman awalnya itu halaman, karena banyak ya ini yang ditontonkan itu. Halaman 15 sampai 22. Sampai halaman 22. Terus kita masuk di ini akhlak terpuji terkait diri sendiri. C5. Berapa itu, Pak? Judul KB-nya. KB2, Bu. KB2. Judul KB-nya, Pak? Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah. Ya, KB2 akhlak mahmudah. Terus ini tadi fokusnya terkait akhlak terpuji diri sendiri, ya. Terkait diri sendiri. Oke, kita masuk di nomor 36. Disajikan studi kasus tadi halaman 35, Ibu. Yang akhlak terpuji terkait diri sendiri. Oh ya, halamannya ya? Iya, Pak. Kalau halamannya dari 15 sampai 22. Sampai 22. Oke, makasih Bapak Ibu yang membantu saya. Oke, kita masuk di nomor 36. Soal nomor 36 itu bentuknya nanti disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku berbakti kepada orang tua. Jelas ini soal cerita. Lalu jawaban yang dimau apa? Mazhab dapat menganalisis adab kepada orang tua. Nah, adab kepada orang tua itu nanti silakan dibuka di halaman masih di KB yang sama. Nanti di halaman 23. Itu ada adab kepada orang tua dan guru. Fokuskan kepada orang tua. Ya, sampai halaman itu bercampur guru nomor 24, 23, 24. Jawabannya tidak akan keluar dari itu, tapi di konteks. Kalau ini Mazhab dapat menganalisis adab. Ini C2, jadi menjelaskan, mencontohkan saja. Ini mudah. Tapi ada studi kasusnya, jadi harus sesuai dengan apa yang di kasus. Apa yang sesuai dengan yang dicontohkan, itu maksudnya. Nah, kunci jawabannya tadi sudah saya sebutkan di halaman 23 sampai 24. Tidak usah keluar dari itu untuk belajar. Masuk kita di nomor 37. Nomor 37 itu jadikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Mahasiswa dapat, sekelompok masyarakat, ini studi kasus lagi, masa dapat merumuskan perilaku moderat dalam kehidupan sosial bernegara berbangsa. Perilaku moderat itu ditunjukkan di nomor di halaman 24. Masih KB yang sama, halaman 24. Ada toleransi, kemudian ada moderat, tawasud, kemudian tawazun, kemudian musawah, ukhuwah. Nah itu adalah
opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 37. Nanti studi kasus. Terus kemudian dari situ masih ada jawaban yang benar adalah masih dapat merumuskan perilaku moderat. Dari cerita itu termasuk tawasud, tawazun, musawah atau apa? Nah, itu nanti biasanya. Jadi membedakan. Ini mana? Ini tawasud. Oh, ini tawasud. Maka supaya kita paham bahwa oh ini ukhuwah, maka pahami benar apa itu ukhuwah, apa itu tawazun, apa perbedaannya. Sampai paham dulu bedanya apa, nanti bisa menjawab. Tolong itu dibaca betul-betul terkait dengan halaman 24. Model kita. Ini KB3 ya. KB2. Oh, KB2. Masih KB2. KB2 modul sisa Islam. Islam Ibu, akhlak Islam. Islam Bu. Ini belum berpindah Ibu. KB2 ini ya Pak. 6. KB2. 24 sampai 30. KB2. Ya, sudah disebutkan Bapak tadi 24 sampai 30. Oke Bapak Ibu, itu saya kira untuk berkaitan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau lihat kontekstualisasinya itu di halaman 31 sampai 32. Tapi nanti pastikan harus Bapak Ibu pahami sampai halaman 30 tadi ya, penting sekali ya, 31 tadi. Wah. Ya, kemudian musawah, itu harus benar-benar paham. Oke, masuk di soal berikutnya. 38. Disajikan nomor 38, Bapak. Indikator nomor 38. Disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang perilaku negatif di masyarakat. Jadi ini soal cerita. Mungkin bisa jadi soal cerita yang baru-baru ini. Nggak jauh-jauh. Karena ini kan edisi 2023. Mahasiswa dapat menganalisis konsep akhlak tercela dalam Islam. Yuk kita tutup ini modulnya. Kita masuk di akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu ada di KB3 atau kegiatan belajar 3. Nah, di indikator ini bunyinya, bentar Bu. Di indikator ini bunyinya disajikan studi kasus. Jadi soal cerita lagi. Mahasiswa dapat menganalisis konsep akhlak tercela dalam Islam. Nah, nanti konsep akhlak tercela itu apa saja yang harus kita lihat sesuai dengan yang di modul KB3 ini. Itu ada hidup kotor, ada berbohong, ada pasif, ada tidak menghargai waktu, ada berjudi, ya, berzina dan seterusnya. Nah, nanti ya, Bapak Ibu, mabuk-mabukan. Kalau dari perilaku negatifnya jelas. Perilakunya udah jelas, jenis-jenisnya itu udah jelas. Sudah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua sampai nomor 9 itu. Cuma nanti Bapak Ibu itu nanti ada kasus itu termasuk kategori yang mana gitu. Ini kamu bilang begitu. Ya, ini termasuk kategori mencuri atau hidup. Nah, itu. Jadi ini relatif, maka dikatakan ini sedang ya, nggak begitu sulit. Ya, konsep. Oke, itu nomor 38. Terus 39 dijelaskan studi kasus atau soal cerita lagi tentang akibat dari perbuatan tercela. Mahasiswa dapat menelah hikmah dilarangnya akhlak tercela. Ya, ini nanti di mana Pak letaknya ini? Ya, letaknya ini tidak lepas dari itu tadi Bapak Ibu, modul di masing-masing modul itu nanti ada hikmahnya. Hikmah menghindari perjudian. Ya, di masing modul. Diharamkannya zina. Nanti silakan dibuka di modul itu juga di masing-masing akhlak mazmumah tadi. Halaman Pak, halamannya. Kalau halamannya dari sampai halaman 44 Bu, sama dengan yang di indikator soal berikutnya. Ya, jadi hampir sama ya.
di halaman 34 sampai 40 tadi. Sama karena itu setiap perilaku yang tercela lalu selalu diselingi dengan hikmahnya, hikmah ini. Oke, itu KB 3. Terus soal nomor 40. Disajikan ayat Al-Quran atau hadis tentang syirik. Jadi nanti untuk soal 40 akan muncul ayat Al-Quran atau hadis. Jadi suka tidak suka wajib. Kalau jadi apa? Mahasiswa dapat menentukan konsep tentang syirik dalam ajaran Islam. Ini kita tutup, buka KB 4. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dibuka, tadi sudah disebutkan. Konsep syirik itu ada di halaman 42, 47. Kemudian banyak ayat Al-Quran yang muncul di halaman 48. Ya, 48. Tolong itu nanti dicermati ya Bapak Ibu. Dicermati, kalau ada yang belum paham, ya dihafalkan. Ayat-ayat di halaman 38, 48 itu. Penting itu nanti akan muncul salah satu. Oke. Itu konsep tentang syirik dalam ajaran Islam. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu ditanya sampai macam-macam syiriknya. Itu ayat-ayat terkait dengan macam-macam syirik nanti muncul sampai di halaman 351 ya. Itu mohon dicek. Ya untuk ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu untuk soal nomor 41, soal di bawahnya, dijelaskan studi kasus atau informasi tentang perilaku menyimpang atau syirik yang terjadi di masyarakat. Masyarakat dapat mengenai dampak perbuatan syirik kepada Allah. Nah, dampak perbuatan syirik kepada Allah nanti bisa ditemukan di halaman 51, bahaya syirik. 51 sampai halaman 53. 51 sampai 53. Untuk soal nomor 41. 51 sampai 53. Itu bahaya syirik. Oke, sekarang kita 42. Untuk soal 42, dijelaskan studi kasus atau informasi tentang perilaku menyimpang atau syirik yang terjadi di masyarakat. Masyarakat dapat menentukan contoh perbuatan syirik. Nah, kalau bicara macam-macam perbuatan syirik, kita bagi lebih berikut. Macam-macam syirik. Macam-macam syirik nanti bisa dibuka di halaman 49 sampai halaman 51 ya Bapak Ibu. 49 sampai 51. Itu macam-macam syirik. Ini maaf. Ini masih KB yang sama dengan tadi. KB 4. Jadi untuk soal nomor 42 itu nanti masih di KB yang sama, KB 4, yaitu di halaman macam-macam syirik, ya, itu di halaman 49 sampai 51. Cerita loh Bapak Ibu ini, jadi pahami betul. Lalu soal 43, oke kita tutup. Ini sudah masuk Asmaul Husna. Soal 43 ini disebutkan, diberikan beberapa fakta dalam kehidupan sosial dan fenomena alam tentang kebesaran Allah. Jadi kalau ini nanti soalnya soal cerita juga. Lalu masyarakat dapat menyimpulkan tentang konsep sifat Allah dalam Asmaul Husna. Al-Aziz, Al-Ghafar, Al-Basir, Al-Nafi, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adl, dan Al-Qayyum. Nah, kita tutup dulu ini. Kita kembali ke modul. Kita buka
Asmaul Husna. Itu di sifat-sifat Allah. KB2 Pak. Iya. Bapak Ibu, silakan dibuka modul sifat-sifat. Ya. Ya sudah buka duluan KB berapa, Pak? KB2 ya. KB2 Nah, Pak. nanti di KB2 Bapak Ibu akan menemukan penjelasan tentang Al-Aziz, Al-Ghaffar sampai Al-Qayyum. Nah, kata kuncinya adalah menyimpulkan tentang konsep ini. Nah, nanti itu ada fakta dan fenomena sosial itu, kemudian yang fakta dan fenomena ini menggambarkan dari Asmaul Husna yang mana. Begitu. Jadi ini levelnya memang memeriksa. Apakah Bapak Ibu paham nggak dengan Al-Aziz itu? Kalau paham, apakah fakta yang ada di kehidupan sosial ini cocok dengan Asma yang mana? Oh, yang Aziz. Oh, Al-Ghaffar. Ini maka dikatakan memeriksa itu deh. Benar nggak ini Al-Aziz? Sesuai. Benar nggak ini dengan Al-Ghaffar? Oke. Maka Bapak Ibu wajib memahami. Ya, memahami itu tentu harus dihafal dulu, baru memahami masing-masing Asmaul Husna. Ya. Halaman berapa, Pak? Kalau halamannya ini penjelasan tentang Al-Aziz dan seterusnya, ini dimulai halaman 21, Bu. Sampai paling belakang. Sampai 31. KB2. Jadi panjang ini sampai halaman 33. Semuanya kayaknya itu, Pak. Ya, semuanya. Sampai halaman, sebenarnya sampai halaman ini aja 32 saja ini. Sampai 31 cukup Pak. Ya, itu 31 pun udah cukup kalau udah mau memahami. Jadi tidak keluar dari sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah paham karena sudah sering ngajar, oke, ini mudah ketebak. Yang penting Bapak Ibu kata kunci yang pertama bisa membedakan masing-masing asma ini dalam implementasinya di lapangan. Setelah bisa membedakan, maka nanti dikasih tahu soal apapun Bapak Ibu, fakta itu bisa Bapak Ibu ketahui, oh ini kesifat asma yang mana. Iya. Suka tidak suka Bapak Ibu harus hafal. Ya, oke. Lanjut, yaitu 44. Disajikan beberapa konsep-konsep tentang sifat wajib bagi Allah, Asmaul Husna. Majelis dapat menganalisis, ini sama. Kalau ini membedakan. Jadi membedakan nanti antara yang Ar-Razzaq dengan Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Ya. Jadi kalau nanti disajikan konsepnya, lalu konsep itu sebenarnya merepresentasikan yang mana? Apakah Ar-Razzaq, apakah Al-Malik, Al-Hasib, begitu. Maka nanti silakan ini ada di KB apa ini tadi? KB4 Pak. Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq. KB4. Terus silakan Bapak Ibu bisa dibuka di kegiatan belajar 4. Nah, di kegiatan belajar 4 ini nanti Bapak Ibu akan menemukan penjelasan tentang Ar-Razzaq hingga Al-Hakim. Oke, ini konsep ya kalau ini. Jadi Bapak Ibu pengertiannya harus pas. Ya, ini tidak ada kasus. Untuk 45, disajikan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah para nabi tertentu. Mahasiswa dapat menelaah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran. Nah, kalau ini ya kaitannya ayat Al-Quran tentang Nabi Sulaiman. Ya, kita tutup dulu. Kita buka ke berikut, modul berikut. Kisah-kisah teladan. Ya, betul Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka KB kisah-kisah teladan. Modul kisah-kisah. Nah, di situ yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau kita lihat indikatornya itu soalnya nanti ada ayat Al-Quran yang terkait kisah Nabi Sulaiman. Lalu disuruh menceritakan itu tentang apa, atau Nabi Sulaiman sedang ngapain, kurang lebih begitu dalam ayat tersebut.
Nah, apa saja itu? Nanti Bapak Ibu bisa baca saja di ayat-ayat Al-Qur'an, ada 16 kali itu ya. Jadi kisah Nabi Sulaiman di halaman 1 itu disebutkan 16 kali tersebar di dalam 7 surat ya, di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dari 7 itu apakah Bapak Ibu sudah hafal atau belum? Kalau sudah hafal, ya oke lah. Kunci pertama Bapak Ibu sudah aman. Kalau belum ya dihafal secara singkat. Lalu Halaman berapa Pak tadi Pak? halaman 1 sampai 2, Bu. Yep. Ya, nanti kemudian dijabarkan di bawahnya itu, Bu. Tapi disebutkan ada 16 kali ya di dalam Al-Qur'an. Tersebar dalam 7 surat. Oke. Suka tidak suka itu akan muncul. Aduh. Ya, kalau belum hafal ya dihafal, dikasih catatan ayat ini bunyinya gini. Besok kalau muncul ayatnya, oh aku paham. Tapi kalau yang sudah paham bahasa Arab mungkin lebih enak lagi gitu. Sekarang tinggal